Kamu sering mendengar istilah alergi, atau mungkin pernah mendengar intoleransi. Nah, kita sering mendengar kedua hal tersebut, tapi kebanyakan orang tidak tahu bedanya. Alergi dan intoleransi itu memiliki makna yang sangat berbeda. Prinsip yang mendasari dan penyebabnya pun juga berbeda, sehingga cara penanganannya pun juga masing-masing ada caranya sendiri. Contohnya, yang pertama yaitu alergi. Paling sering kita mendengar yaitu adalah alergi makanan. Alergi makanan adalah kondisi di mana makanan yang kita konsumsi menyebabkan timbulnya respons imun terhadap makanan tersebut. Zat yang menghasilkan respons imun itu namanya alergen. Respons imun ini artinya adalah yaitu ketika alergen masuk ke dalam tubuh kita akan mendeteksi zat tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya, sehingga tubuh kita menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap alergen tersebut. Antibodi yang dihasilkan tersebut akan menyebar ke seluruh tubuh kita, yang paling jelas yaitu akan menyebar ke kulit. Nah, di kulit nanti dia akan diikat oleh sel imun yang ada di situ, sehingga menyebabkan dihasilkannya berbagai macam zat-zat kimia yang akhirnya menyebabkan timbulnya berbagai reaksi-reaksi yang kita tahu, seperti biduran, gatal, atau bengkak, dan yang lain-lain. Jadi itu mengenai alergi makanan. Prinsipnya adalah kalau alergi itu dia melibatkan respons imun yang spesifik terhadap zat tertentu. Nah, sekarang bagaimana dengan intoleransi makanan? Intoleransi makanan terjadi ketika kamu mengalami masalah ketika mencerna makanan yang kamu konsumsi. Kesulitan mencerna ini bisa terjadi karena berbagai macam hal, yaitu misalnya karena defisiensi atau kekurangan dari enzim yang bertujuan untuk mencerna makanan tersebut, atau bisa juga karena reaksi alami dari zat kimia yang ada di dalam makanan, atau mungkin karena ada masalah di sistem pencernaan kamu. Nah, gejala yang ditimbulkan itu bisa sangat beragam, bisa dari yang ringan seperti kembung, mual, atau bisa sampai muntah, atau juga bisa sakit perut dan diare atau mencret. Nah, jadi bedanya adalah dalam hal intoleransi itu tidak melibatkan respons imun di dalam tubuh kita. Contoh paling umum dari intoleransi makanan adalah intoleransi laktosa atau lactose intolerance. Pada kondisi ini, tubuh kita memiliki kekurangan dari laktase atau enzim yang berfungsi untuk mencerna laktosa yang terdapat di dalam berbagai produk-produk susu. Hal ini bisa bersifat genetik atau karena seiring bertambahnya usia, tubuh kita semakin sedikit produksi dari enzim laktase tersebut. Karena tidak ada enzim laktase, laktosa dari dalam susu itu dia terus mengendap di dalam sistem pencernaan kita sehingga menghasilkan reaksi-reaksi yang tidak menyenangkan tersebut. Lalu selain alergi dan intoleransi, kita mungkin sering mendengar ada istilah sensitif. Nah, apa itu sensitif? Sensitif ini sebenarnya kurang jelas dan sangat umum. Tidak ada makna spesifik dari sensitif terhadap makanan atau zat yang lain. Kebanyakan orang-orang menggunakan istilah sensitif itu mencakup berbagai macam hal, dari alergi, intoleransi, atau reaksi apapun yang ditimbulkan dari konsumsi atau terpapar zat tertentu. Sehingga sensitif ini bisa mencakup kedua hal tersebut tadi, alergi ataupun intoleransi. Nah, bagaimana cara membedakan alergi dan intoleransi? Kalau kamu mengalami gejala atau keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Dan jika memang dicurigai suatu alergi, maka ada pemeriksaan yang bisa dilakukan, yaitu contohnya uji alergi kulit. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.